Bagi kalian yang belum menonton part 311, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, setelah Boruto berhasil mengalahkan Sumiyaka yang telah berevolusi menjadi level 2 bahkan mempunyai sayap, di sisi lain tubuh Kashin Koji sudah tidak digunakan lagi oleh ayah Kaguya dan berganti di tubuh Kawaki yang masih kritis. Tapi hal yang tak terduga karena saat itu Toneri sedang mengawasinya. Bahkan Toneri berniat ingin menyelamatkan Kashin Koji saat Kawaki yang sedang dikendalikan tubuhnya oleh ayah Kaguya. Dia berkata, tubuh ini benar-benar hebat. Dia memiliki kekuatan yang menyala-nyala bagaikan api dalam neraka jahanam. Dan yang membuatku takjub, ternyata tubuh ini awalnya adalah wadah dari Isshiki Otsutsuki. Luar biasa, tidak salah aku memilih tubuh ini. Tapi dari belakang Toneri menyerang Kawaki dengan cepat. Kawaki pun mengaktifkan karmanya dan menghindar dari serangan Toneri. Astagfirullahaladzim, kata Kawaki. Serangan yang sangat cepat. Untung saja aku memakai tubuh ini. Ternyata Toneri menggunakan mode Tensegan untuk menyelamatkan Kashin Koji. Toneri pun mengeluarkan bola energi dan menembakkan kepada Kawaki. Kawaki pun mengeluarkan serangan laser dari tangannya dan ledakan besar terjadi. Alhasil, setelah ledakan itu selesai, Toneri sudah menghilang dan berhasil membawa Kashin Koji pergi. Kawaki pun berkata, ternyata yang dia incar adalah tubuh pria itu. Lagi pula aku sudah tidak membutuhkannya. Tapi dengan tubuh ini, kekuatanku akan sangat jauh lebih kuat daripada tubuh Kashin Koji atau Amado. Aku punya rencana yang mungkin akan membuat mereka terkejut. Di sisi lain kita ke tempat Boruto yang sudah mengalahkan Sumiyaka bersayap. Boruto berkata, baiklah Sarada, aku akan pergi ke tempat Paman Hokage Maharaja Shikamaru terlebih dahulu. Jaga Master Sasuke baik-baik. Boruto pun terbang dan mendekati Sasuke. Master, ada hal yang harus kulakukan sekarang. Aku akan menemui Paman Shikamaru, karena dia ingin mengetahui situasi yang sebenarnya. Boruto pun izin pamit dan meninggalkannya. Tapi dalam perjalanan Boruto berpikir, alangkah baiknya aku mengunjungi kedua orang tuaku. Setelah Boruto ke tempat Himawari, dia berkata, Hima, bagaimana keadaan ayah? Boruto pun kaget karena Hinata juga ada di tempat itu. Melihat kedua orang tuanya di hadapannya, Boruto menangis seperti anak kecil. Dia tidak bisa berbohong kepada perasaannya sendiri yang sudah lama dia pendam. Dia sangat merindukan orang tuanya. Apalagi sekarang dia harus melalui beberapa hal yang berat. Walaupun Boruto sangatlah kuat, tapi di depan keluarganya dia masih bisa menangis. Dia mencurahkan semua isi hatinya kepada orang tuanya, terutama tentang masalah yang dia hadapi saat ini. Boruto kemudian menjelaskan semua yang terjadi dan juga tentang nasib sahabat ayahnya, yakni Sasuke. Kemudian Hinata yang melihat kejadian ini tersenyum haru dan memeluk mereka berdua bersama-sama. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Cerita pun berakhir, tapi tidak semudah itu Ferguso, kita masih lanjut kok. Dan setelah beberapa hari telah berlalu, kini tubuh Naruto terlihat jauh lebih sehat dan kuat. Tak jarang Naruto dan Boruto melakukan latihan bersama diam-diam di hutan, agar tidak ada yang melihat Naruto masih hidup. Serta untuk menambah kekuatan fisik Naruto, karena sudah lama di dimensi Daikokuten. Setelah cukup berlatih, mereka berdua beristirahat dan di sela-sela waktu, Naruto tiba-tiba menyuruh Boruto untuk mengajaknya menemui Sasuke. Boruto menatap ayahnya dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menunjukkan jalan menuju tempat di mana Sasuke berada. Namun tak terduga muncullah Sasuke dan Sarada dari balik pohon. Sasuke pun berkata, jadi kau ingin bertemu denganku pahlawan? Naruto yang melihat Sasuke pun senang dan mendekatinya. Bahkan Naruto berterima kasih banyak telah menjaga anaknya selama ini. Tapi Sasuke berkata, walaupun begitu, kita tidak boleh lengah. Sudah beberapa hari ini tidak ada serangan dari musuh. Bahkan para Sumiyaka tidak datang ke sini lagi. Aku rasa mereka sedang menyiapkan rencana yang matang. Naruto pun berkata, itu tidak apa-apa, karena aku percaya Boruto dan Sarada akan mengalahkannya. Sasuke pun hanya tersenyum saja. Boruto pun secara tidak sengaja merasakan cakra yang lemah di tempat tersebut. Ternyata ada Kashin Koji bersama Toneri yang sedang beristirahat. Boruto pun berkata,
Apa yang terjadi? Kenapa kau bisa bersama Kashin Koji, Master Toneri? Toneri pun menjawab, aku berhasil menyelamatkannya. Ayah Kaguya sudah membuang tubuh Kashin Koji. Namun aku berhasil menyelamatkannya sebelum dia dihabisi. Mendengar itu Naruto sungguh terkejut dan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa ada Toneri di sini. Alhasil, Boruto menjelaskan panjang lebar di situ. Bahkan Toneri pun menjelaskan tentang Kashin Koji kenapa bisa bersamanya. Setelah Boruto menemukan fakta mengejutkan, akhirnya mereka mengetahui alasan Toneri membawa Kashin Koji. Naruto pun yang mendengar dari awal sangat tidak percaya. Dan Kashin Koji pun mulai sadar dan menceritakan bahwa sesaat setelah ayah Kaguya keluar dari tubuhnya, dia bisa melihat beberapa kejadian di masa depan. Mendengar itu Boruto sangat terkejut, karena tidak hanya Boruto saja yang bisa melihat masa depan. Ternyata Kashin Koji juga bisa melihatnya. Kashin Koji mengatakan bahwa dia melihat Jura mengumpulkan pasukan Shinjunya termasuk Hidari. Bahkan ada Shinju baru. Semua orang pun kaget. Apa Shinju baru? Muncul beberapa musuh baru termasuk cloning Sasuke atau Hidari. Hal itu cukup membuat frustasi bagi Boruto, karena ternyata semua Shinju harus dilenyapkan sekaligus. Jika tidak maka Shinju yang lain akan menghidupkannya kembali. Kemudian Kashin Koji berkata, tapi itu adalah gambaran masa depan yang kulihat, dan semoga saja belum terjadi. Mungkin kita bisa mengubahnya. Aku sangat penasaran dengan Shinju baru itu. Sasuke pun berkata, bagaimana kau bisa melihat masa depan itu? Kashin Koji pun menjelaskan, semua anggota Kara memakai sel Shiba, termasuk kekuatan tanda cakar kode, kekuatan Zeno Eida bahkan Daemon. Dan yang kumiliki ternyata adalah melihat masa depan. Boruto berkata, itu cukup masuk akal. Tapi ego Shiba aku kurung di dalam dimensiku dalam wujud Jubi. Mungkin dia bukan sepenuhnya Shiba Otsutsuki, namun dia mempunyai sel dari Shiba Otsutsuki. Namun terjadilah ledakan di desa Kumogakurai. Boruto pun segera mendekati asal ledakan itu. Aku akan segera memeriksanya. Boruto kemudian menggunakan Hiraishin no Jutsu. Saat Boruto melihat ledakan itu, ternyata lokasi kejadian perkara di tempat Eida. Boruto hanya tertuju kepada Miyuki. Astagfirullahaladzim. Apakah mereka mengincar Miyuki? Boruto terbang cepat mendekati Eida. Eida pun ternyata sedang duduk menangis. Bahkan Daemon hanya berdiam diri. Boruto berkata, "Hei Eida, apa yang terjadi? Di mana Miyuki?" Eida pun merasa bersalah dan menangis. "Maafkan aku Boruto." Kawaki tiba-tiba muncul dan mencoba membawa Miyuki. Namun saat aku menolaknya datanglah Shinju Jura. Mereka dengan cepat bertarung. Tapi aku kehilangan Miyuki. Kau tahu kan, aku tidak pandai dalam hal bertarung. Boruto pun berkata, "Jadi Daemon hanya fokus melindungimu ya? Tapi apakah kau tahu siapa yang membawa Miyuki?" Eida berkata, "Yang membawa Miyuki adalah Jura. Namun aku melihat Kawaki yang tubuhnya dikendalikan oleh seseorang." Boruto berkata, "Yah, kau benar Eida. Astagfirullahaladzim. Aku harus menyelamatkan Miyuki dari Jura." Boruto kembali dengan cepat ke lokasi Toneri. Ini sangat gawat. Jura membawa Miyuki. Asal-usul Miyuki belum aku ketahui, karena dia berkata belum ingat apapun. Namun dia berasal dari Toge Dama yang memakan buah Shinju. Dan mungkin Toge Dama itu adalah milik Hidari. Itulah sebabnya Jura ingin mencoba menghidupkan lagi Hidari dengan media Miyuki. Mendengar itu, semua orang mengerti apa yang harus dilakukan Boruto dan yang lainnya mulai bersiap-siap untuk pergi ke tempat Jura. Boruto berkata, "Paman Kashin Koji, lebih baik kau istirahat saja, biarkan kami yang akan pergi." Toneri berkata, "Apakah kau tahu tempat Jura berada Boruto?" Boruto berkata, "Saat aku melawannya, secara tidak langsung aku menempelkan pasukan hitamku ke bayangannya. Jadi aku bisa ke sana tanpa sulit menemukan tempat itu. Ketika semuanya sudah siap, Boruto lalu memegang tangan ayahnya dan Sasuke Sarada secara melingkar, dan pergi menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu untuk menyelamatkan Miyuki. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.